Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Ayusa Putri, NPM 18160087. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya di SDN 1 Mulyaji, Kecamatan Meraksaji, Kabupaten Tulang Bawang. Di sini saya mewawancarai salah satu guru kelas 5 SD, yaitu Ibu Tista Versi Ayudiana SPD, dan dua siswa kelas 5 SD, yaitu Nanda Muharram dan Amelia Saputri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu hasil wawancara dengan guru. Tahap perencanaan pembelajaran luring sebelum mengajar pada kelas 5 SD yang dilakukan Ibu Tista Versi Ayudiana, yaitu menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran seperti RPP, jurnal harian, buku pedoman guru, buku siswa, dan absensi kelas. Pada situasi daring seperti ini pun Ibu Tista tetap mempersiapkan perangkat pembelajaran, tapi disesuaikan dengan keadaan saat ini. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Ibu Tista pada saat pembelajaran langsung yaitu menggunakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, seperti siswa baris di depan kelas, bersalaman dengan guru, berdoa, absensi, guru memberikan penguatan terkait materi sebelumnya, guru menjelaskan materi yang dipelajari dengan materi sebelumnya, guru melakukan tanya jawab terkait materi yang disampaikan, guru memberikan pekerjaan rumah atau PR, guru memberikan motivasi belajar kepada siswa, kelas ditutup dengan berdoa dan bersalaman. Sedangkan tahap pelaksanaan pada saat situasi daring seperti ini, guru menggunakan aplikasi grup WhatsApp dengan siswa maupun orang tua siswa. Melalui grup WhatsApp ini, guru menyapa siswa, menyuruh siswa menyiapkan alat tulis, berdoa, guru menjelaskan materi dengan mengirimkan video terkait materi hari itu, dan guru memberikan tugas kepada siswa. Kendala dalam pembelajaran ketika tatap muka yaitu menurut Ibu Tista Ayudiana yaitu banyak siswa yang senang bermain-main ketika belajar, siswa yang malu bertanya ketika tidak paham terkait materi yang disampaikan. Sedangkan kendala dalam pembelajaran ketika daring yaitu tidak mempunyai handphone untuk belajar, keterbatasan kuota, banyak siswa yang tidak datang tepat waktu hari yang ditentukan untuk mengambil tugas, dan banyak siswa juga yang tidak paham terkait materi yang dijelaskan melalui grup WhatsApp. Solusi yang diberikan yaitu memberikan nasihat kepada siswa dan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang punya rasa malu ketika bertanya kepada guru. Solusi untuk pembelajaran daring yaitu guru mengadakan pertemuan seminggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu, di mana setiap hari Rabu siswa mengambil tugas dan diberikan kesempatan bertanya kepada guru apabila ada materi yang dianggap sulit dan tidak dipahami. Sedangkan Sabtunya siswa disuruh mengumpul semua tugas yang diberikan selama 1 minggu. Metode yang pembelajaran yang digunakan Ibu Tista ketika pembelajaran langsung atau luring yaitu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Sedangkan pada situasi daring seperti ini, guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Metode ceramah ketika daring, guru menjelaskan materi dengan divideokan, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp. Kemudian siswa disuruh menyimak materi yang diberikan. Apabila siswa tidak paham terkait materi yang dijelaskan guru, menyuruh siswa untuk bertanya kepada guru di kolom komentar atau bertanya secara pribadi. Untuk penugasan pada situasi daring ini, guru memberikan tugas yang diberikan di grup WhatsApp, dan siswa yang tidak mempunyai HP atau keterbatasan kuota boleh bertanya kepada temannya atau mengambil tugas setiap hari Rabu di rumah guru, dan guru menjelaskan materi kembali untuk siswa yang tidak punya HP dan belum mengerti terkait materi. Media yang digunakan oleh Ibu Tista saat pembelajaran langsung yaitu menggunakan media cetak berupa buku pedoman guru, buku siswa, video proyektor, dan gambar ketika mata pelajaran IPS tentang gambar pahlawan. Sedangkan media pembelajaran ketika daring yaitu menggunakan media pembelajaran berupa HP melalui grup WhatsApp, video penjelasan materi, dan buku siswa. Teknik evaluasi yang dilakukan Ibu Tista saat pembelajaran langsung yaitu penilaian sikap, penugasan ketika di sekolah maupun pekerjaan rumah, ulangan harian, UTS, dan UAS. Ketika daring pun sama, teknik evaluasi yang dilakukan guru seperti pembelajaran langsung, namun ada pemberian tugas yang diberikan setiap hari dan dikumpul setiap hari Sabtu. Yang kedua yaitu hasil wawancara dengan guru. Kegiatan yang dilakukan ketika sebelum pembelajaran dimulai pada pembelajaran langsung yaitu siswa melakukan piket kelas, membersihkan halaman depan kelas, bermain dengan teman-teman, kemudian ketika bel berbunyi, siswa bergegas baris depan kelas, kemudian siswa bersalaman dengan guru dan masuk ke kelas, duduk dengan tenang dan rapih, kemudian siswa berdoa sebelum memulai pelajaran. Sedangkan pada suatu situasi daring ini, sebelum pembelajaran
Dimulai, siswa mandi, sarapan, dan berdoa sebelum guru memberikan materi dan tugas melalui grup WhatsApp. Kegiatan yang dilakukan siswa ketika pelajaran pada pembelajaran langsung yaitu siswa mendengarkan ketika guru menjelaskan materi, mencatat apa yang menurut siswa penting, kemudian siswa mengerjakan tugas bila guru memberikan tugas. Sedangkan pada situasi daring ini yang dilakukan siswa yaitu membaca buku siswa yang diperintahkan oleh guru, menyimak video yang diberikan guru, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui aplikasi WhatsApp. Ungkapan siswa media yang digunakan ketika pembelajaran langsung yaitu menggunakan media buku siswa, video proyektor, dan gambar ketika mata pelajaran IPS tentang pahlawan. Sedangkan media pembelajaran ketika daring yaitu menggunakan media pembelajaran berupa HP melalui grup aplikasi WhatsApp dan buku siswa. Perasaan yang dialami siswa ketika pembelajaran langsung, ia menjelaskan perasaannya senang karena ketika pembelajaran langsung bisa bermain dengan teman-teman, bertemu dengan semua guru, dan dapat uang jajan, dan lebih mengerti dijelaskan langsung daripada pembelajaran daring. Sedangkan saat pembelajaran daring ini, perasaan siswa bosan karena tidak bisa bermain dengan teman-teman, sering dimarahin orang tua jikalau diajarin tidak ngerti, dan banyak tugas yang diberikan oleh guru. Tugas yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran langsung dan daring yaitu sama, guru memberikan tugas yang ada pada buku siswa yang sudah disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yaitu RPP. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan menurut perencanaan pembelajaran sesuai Kemendikbud nomor 22 tahun 2016. Hal ini sesuai dengan tahap perencanaan pembelajaran dilakukan oleh Ibu Tista di SDN 1 Mulyaji, yaitu sebelum mengajar, Ibu Tista menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, jurnal harian, buku pedoman guru, buku siswa, dan absensi kelas. Sedangkan pada situasi daring, Ibu Tista menyiapkan perangkat pembelajaran namun disesuaikan dengan keadaan saat ini, sehingga menurut saya perencanaan pembelajaran yang dilakukan Ibu Tista sesuai dan sudah baik dengan peraturan yang dibuat oleh Kemendikbud, di mana guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan silabus agar proses pembelajaran berjalan secara terencana dan mencapai tujuan akhir pembelajaran mengarahkan siswa mencapai kompetensi dasar atau KD. Kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 adalah pembelajaran aktif, di mana seluruh siswa harus terlibat aktif di dalamnya. Keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran ini baik dalam bentuk aktivitas fisik maupun dalam bentuk aktivitas siswa. Selain itu, agar hal ini dapat terwujud, guru perlu menciptakan suasana yang menyenangkan, kenyamanan, kedisiplinan, hingga keselamatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran tersebut. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan ini guru menyiapkan peserta didik secara psikis, fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian kegiatan sesuai silabus. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pelaksanaan untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan kegiatan penutup ini guru bersama-sama dengan peserta didik sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tista sudah baik dan sesuai dengan penjabaran materi di atas, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran beliau melakukan 3 kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kendala pembelajaran ada suatu rintangan atau hambatan yang dihadapi oleh guru ketika mengajar. Sedangkan solusi adalah cara atau jalan keluar yang harus dimiliki seorang guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Adapun kendala dalam pembelajaran di SDN 1 Mulyaji yaitu siswa senang bermain-main,
Ketika belajar, siswa malu bertanya ketika tidak paham terkait materi yang disampaikan. Siswa yang tidak mempunyai handphone untuk belajar, keterbatasan kuota, banyak siswa yang tidak datang tepat hari yang ditentukan untuk mengambil tugas, dan banyak siswa juga yang tidak paham terkait materi yang dijelaskan melalui grup WhatsApp. Solusinya yaitu guru memberikan nasihat kepada siswa dan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang mempunyai rasa malu ketika bertanya agar menjadi siswa yang berani. Sedangkan solusi guru pada pembelajaran daring dengan mengadakan pertemuan seminggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu, di mana setiap hari Rabu siswa mengambil tugas dan diberikan kesempatan bertanya kepada guru apabila ada materi yang dianggap sulit dan tidak paham. Sedangkan hari Sabtunya siswa disuruh mengumpul semua tugas yang diberikan selama 1 minggu. Dan untuk siswa yang tidak hadir pada pertemuan hari Rabu untuk mengambil tugas, maka guru menitipkan tugasnya kepada siswa yang rumahnya berdekatan dengan siswa tersebut. Pada tahap ini yang dilakukan oleh Ibu Tista dalam menghadapi kendala pembelajaran sudah baik dengan memberikan solusi yang baik, memberikan toleransi kepada siswa dalam menghadapi permasalahan pembelajaran pada siswa ketika proses pembelajaran. Yang keempat yaitu metode pembelajaran dalam mengajar. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Tista dalam pembelajaran langsung sudah baik. Beliau menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Sedangkan pada pembelajaran daring beliau menggunakan metode ceramah, penugasan, dan tanya jawab. Metode ini digunakan dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pengertian metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diresap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik. Menurut Ahmad dan Prasetya 2015 halaman 52. Yang kelima yaitu media pembelajaran dalam mengajar. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini masih cukup luas dan mendalam, mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia, dan metode yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Gagner dan Briggs tahun 1975 dalam Arshad 2011 halaman 4 mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide atau gambar bingkai, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan informasi pembelajaran dari sumber pendidik maupun sumber lain kepada penerima atau peserta didik. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Berdasarkan ungkapan di atas, maka media pembelajaran yang digunakan Ibu Tista dalam mengajar sudah baik. Anak usia 7-11 tahun dalam tahap operasional konkret, yaitu anak sudah memfungsikan akalnya. Mereka senang belajar bersifat konkret atau nyata, dan anak sudah bisa berpikir logis. Maka menggunakan media pembelajaran yang tepat dan baik, tujuan pembelajaran akan tercapai. Dalam proses mengajar, Ibu Tista menggunakan media pembelajaran berupa media visual, berupa buku pedoman guru, buku siswa, dan gambar. Jenis media ini semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan siswa untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan menggunakan media visual ini dapat menarik perhatian siswa ketika belajar, membantu guru memberikan materi, dan membuat siswa semangat dan aktif belajar. Dan Ibu Tista menggunakan media audio-visual berupa video proyektor ketika di dalam kelas dan video pembelajaran di WhatsApp group. Jenis media ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Dalam suatu proses atau kegiatan, pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini berupa pesan verbal dan non-verbal yang mengandalkan penglihatan maupun pendengaran. Dengan menggunakan media audiovisual ini dapat mengefektifkan kemampuan alat indera dan anak dan siswa dengan mudah menangkap sebuah materi yang diungkapkan dalam video tersebut. Yang terakhir yaitu teknik evaluasi pembelajaran.
Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan siswa dalam proses belajar mengajar. Pencapaian perkembangan siswa perlu diukur baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di dalam kelompok. Guru dapat mengevaluasi pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan dari awal sampai akhir. Teknik evaluasi yang dilakukan Ibu Tisa dalam pembelajaran sudah baik, yaitu beliau yang pertama mengevaluasi sikap anak dengan cara guru mengamati perilaku dan sikap anak ketika berinteraksi di dalam kelas bersama guru, teman-temannya, dan ketika di luar kelas bersama orang tuanya. Kedua, melakukan tes evaluasi pengetahuan dengan memberikan tugas berupa soal-soal baik uraian maupun pilihan ganda, dan guru juga melakukan evaluasi pengetahuan melalui hasil UTS, UAS, dan ulangan harian. Kemudian evaluasi sikap yang dilakukan ketika daring, guru hanya mengevaluasi ketika hari Rabu pada saat guru bertemu siswa untuk mengambil tugas. Dengan mengevaluasi, guru dapat mengetahui pertumbuhan kemampuan siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan dari awal sampai akhir. Yang terakhir yaitu kesimpulan kegiatan observasi ini dilakukan pada tanggal 21 sampai 22 November 2020 yaitu di SDN 1 Mulia Aji dengan narasumber Ibu Tista Ayudiana dan 2 siswa kelas 5 yaitu Amelia Saputri dan Nanda Muharram. Tahap perencanaan pembelajaran luring sebelum mengajar pada kelas 5, guru menyiapkan berbagai perangkat pembelajaran seperti RPP silabus, jurnal harian, buku pedoman guru, buku siswa, dan absensi kelas. Kendalanya yaitu banyak siswa yang belum paham terkait materi, malu bertanya, dan ketika daring yaitu keterbatasan kuota dan tidak mempunyai handphone. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, penugasan. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan oleh Ibu Tista yaitu ada gambar, buku guru, buku siswa, video proyektor, dan ketika daring Ibu Tista menggunakan media aplikasi WhatsApp dengan video pembelajaran yang dikirimkan melalui grup WhatsApp dan buku siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.